Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang buku besar dan buku besar pembantu yang dibimbing oleh Bapak Oon Heperianto, SE, MSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sutarsih dengan NPM 10221200 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja, buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau General Ledger atau buku catatan akhir merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba. Menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal, serta sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Yang kedua, ada buku pembantu atau subsidiary ledger, yaitu rincian dari rekening dalam buku besar. Yang ketiga, ada rekening kontrol atau controlling akun, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Lalu buku pembantu di sini saya mengambilnya yaitu perusahaan manufaktur. Jadi buku pembantu dalam perusahaan manufaktur diantaranya buku pembantu persediaan, piutang, utang, harga pokok produk, biaya, dan aktiva tetap. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kartu persediaan barang, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rekening bentuk biasa, yaitu bentuk T. Yang kedua ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo. Yang ketiga ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Dan yang keempat ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Di sini ada klasifikasi rekening dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan arus nilai. Lalu ada kode. Kode adalah suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Tujuan dibuatnya kode agar memudahkan proses pengolahan data dan akan mudah diidentifikasi. Ini merupakan contoh dari rekening bentuk T, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Ada 4 metode posting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Yang pertama ada metode tangan atau pen and ink. Yang kedua ada metode posting langsung dari buku pembantu. Ketiga ada metode posting langsung dari dokumen sumber. Dan yang keempat ada metode tanpa buku pembantu. Nah, sumbernya itu arsip dokumen sumber berfungsi sebagai buku pembantunya. Lalu ada cara penanganan dokumen sumber. Di sini ada 2, yaitu media tunggal atau tidak memerlukan metode penanganan tertentu karena dokumen sumber yang hanya berisi 1 rekening, yang satu di debit dan yang satu lagi di kredit. Contohnya itu seperti faktur penjualan. Lalu yang kedua ada media campuran yang memerlukan metode penanganan tertentu karena dokumen sumber yang berisi lebih dari 1 rekening yang di debit atau lebih dari 1 rekening yang di kredit. Contohnya itu bukti kas keluar. Kenapa ini memerlukan metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan beberapa tahap, yaitu 1. Mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Yang kedua, mencari kartu rekening yang akan di debit atau di kredit. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening.
Yang kelima, mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.